Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 2017 1030 1016. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8. Dan sebelumnya, salam hormat saya kepada Ibu Murni Herawati Sitanggang selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Kewarganegaraan 33 ini, dan tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pelanggaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun topik yang kami angkat yaitu kasus pelanggaran HAM, penembakan ayah dan anak di Nduga, Papua oleh anggota TNI. Dan materi akan dibacakan secara berurutan oleh pertama, Supratiana Rahayu, yang kedua, Junaid Muhammad Zain, yang ketiga, Fitri Wulandari, dan yang keempat, Ahmad Sofi Aldini. Insiden penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua. Amnesty International Indonesia mengatakan 2 orang ayah dan anak meninggal di Nduga, Papua akibat terjangan peluru senjata api. Permasalahan ini bermula dari kasus penembakan ayah dan anak yang dilakukan oleh anggota TNI pelanggaran HAM. Indonesia telah mengantisipasi beberapa perjanjian internasional tentang perlindungan hak untuk hidup, di antaranya yaitu Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik atau ICCPR. Pasal 6 ICCPR mengatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak ada seorang pun yang dapat dirampas hak hidupnya. Maka kegagalan proses hukum dan keadilan atas penganiayaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di Himpun Amnesty International Indonesia, penembakan terjadi sekitar pukul 15.00 waktu setempat. Kedua korban atas nama Selu Karunggu dan juga Elias Karunggu. Keduanya ini ayah dan anak. Kemudian mereka adalah penduduk sipil berstatus pengungsi pasca peristiwa 2 Desember di distrik Yigi, Nduga. Keduanya diduga ditembak oleh oknum TNI saat hendak menuju ke Kanayam, ibu kota Kabupaten Nduga. Selama ini korban bertahan di hutan tempat pengungsian yang terlayak. Dilaporkan banyak yang meninggal akibat kelaparan di pengungsian tersebut. Insiden penembakan terhadap warga sipil kembali terjadi di Papua. Amnesty International Indonesia mengatakan 2 orang ayah dan juga anak meninggal di Nduga akibat terjangan peluru senjata api. Permasalahan ini bermula dari kasus penembakan ayah dan anak di Nduga oleh anggota TNI pelanggaran HAM. Sebelumnya, Kodam Cendrawasih telah mengonfirmasi dan membenarkan adanya penembakan hingga tewas terhadap 2 warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua oleh oknum anggota TNI yang bertugas di sana. Insiden tersebut terjadi pada hari Sabtu, 18 Juli 2020. Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, Usman Hamid, mengatakan pelaku penembakan adalah oknum personil Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Berdasarkan analisis kasus data tersebut, ternyata warga Papua sendiri itu sudah sering sekali menjadi korban pembunuhan di luar hukum oleh aparat-aparat negara. Contohnya tahun 2018, Amnesty International Indonesia sudah mengeluarkan laporan yang berjudul "Sudah Kasih Tinggal Dia Mati". Di situ diterangkan ada sekitar 69 dugaan kasus pembunuhan oleh aparat keamanan di Papua pada bulan Januari 2010 hingga bulan Februari tahun 2018. Di situ sudah tercatat sekitar 95 warga Papua meninggal dunia akibat pembunuhan oleh aparat keamanan. Dan hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Hal tersebut harus segera ditangani agar tidak menimbulkan konflik antar warga negara Indonesia sendiri maupun di antara warga-warga Papua itu sendiri. Jadi, menurut sumber yang kami baca, ada solusi yang tepat diperlukan untuk membebaskan Papua dari aksi kekerasan, yaitu melalui suatu kegiatan diagnosis yang dilakukan secara benar dan mendalam terhadap situasi menyeluruh di Papua. Dan juga peran negara terhadap kasus seperti ini sangat penting. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka pendekatan berbasis HAM bisa dilihat dalam 3 bentuk, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Adapun yang menghormati yaitu merupakan tanggung jawab negara untuk tidak ikut campur dalam mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya.
dan untuk melindungi kewajiban negara agar bertindak aktif untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dan yang ketiga yaitu memenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM masyarakat Indonesia. Terima kasih. Baik, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di forum yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.